Pop Mart. 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 Sampai rela ngantri panjang juga, bahkan sampai rebutan sama orang lain, itu yang dibilang udah bukan dibilang lagi hobi, tapi itu sudah terobsesi. Brand asal Tiongkok yang kini menjadi perbincangan di seluruh dunia. Dari media sosial hingga pusat perbelanjaan, jutaan orang terpesona oleh kotak-kotak misterius berisi figuran imut. Tapi apa yang sebenarnya ada di balik kotak ini? Pop Mart didirikan tahun 2010 oleh Wang Ning, sebuah brand yang menghadirkan karya seni dalam bentuk figuran dengan karakter ikonik seperti Labubu, Skull Panda, Hirono, Molly, yang diciptakan oleh seniman dari berbagai belahan dunia. Kini Pop Mart telah memiliki lebih dari 500 outlet di 30 negara termasuk 8 outlet di Indonesia. 5 diantaranya ada di Jakarta. Dari media sosial. Kan beberapa tahun lalu itu Labubu tuh trending ya. Hi, this is Lisa. We call her Labubu. Orang-orang rela ngantri belasan jam bahkan. Dari situ aku tahu karena orang-orang kan ngomongnya, oh Pop Mart, beli Labubu di Pop Mart gitu loh. rasa mau bukanya itu loh, karena kita nggak tahu apa yang kita dapat gitu. Itu kayak memancing adrenalin gitu. Dari dulu aku tertarik lah kalau masalah blind box sama blind bags gitu. Terutama desainnya sih, karena Pop Mart itu suka ngeluarin desain-desain dari seri-series tuh yang otentik Pop Mart gitu loh. Desainnya kayak autentik dari senimannya dan karakternya mostly original, dan bahkan kalau bukan original kan kayak kolaborasi gitu dan lucu-lucu gitu. I love cute stuff. Hirono, terus juga ada Skull Panda, Hachibubu juga suka, tapi lebih suka Hirono sih. Mereka kan punya tuh koleksi Peach Riot, nah aku seneng banget sama Peach Riot. R-I-O-T Peach Riot. Nggak mungkin seduh sih, biasa satu series itu belinya 2 atau 3 gitu. Satu sih, per purchase itu cuma satu doang. Waktu mau unboxingnya itu pasti deg-degan, takutnya dapetnya yang double. Rasanya gimana nih buka blind box? Itu sebenarnya yang aku paling nggak mau, tapi sebenarnya aku masih happy karena ini My Little Pony. Nyesel sih enggak sih, tapi lebih ke nyesek aja gitu. Karena kan Pop Mart kan nggak murah, lumayan juga. Tapi ya tetap dipajang juga gitu, jadi nggak nyesel-nyesel banget. Jujur ya, menurut aku tuh Pop Mart nggak begitu affordable. Bahkan ini ya, menurut aku harganya rada kemahalan karena ini 380.000 dan dapetnya ini gitu loh. Dan aku ya nabung kalau mau beli. Mega Molly itu ya? Ya kayak Mega Molly, Mega Labubu, Mega semua. Enggak sih, nggak sampai koleksi yang Mega punya. Cuman koleksi dari seri-series yang bukan satu series kan bisa ada 12. Ini tuh seri-series yang Special edition. iya, special edition tuh ada beberapa koleksi yang kayak gitu. Kalau Pop Mart mungkin sebutannya blister ya. Jujur, mama aku kecewa karena dia ngerasa aku udah tua. Even though I'm only 22 years old, tapi mama aku selalu bilang, kan ini basically kayak ngejudi gak sih? Kayak berjudi gitu gak sih? Apa karena demen, karena suka. Dari pas Hirono keluar sih, tapi lebih tepat tahunnya nggak tahu ya, mungkin
24-an lah, mungkin 2024. Kayaknya nggak kehitung deh. Kalau tadi udah di shoot pasti nggak kehitung deh. Ratusan mungkin nyampe lah ratusan, termasuk yang kecil-kecil. Si Hirono-nya itu sendiri rata-rata pastinya mostly Hirono deh. Soalnya yang lihat sendiri udah pasti banyak kan Hirono. Kan kayak biasanya pasti orang kan kayak wow udah dapet satu, udah beli satu box, dapetnya secret, besok pasti mau beli lagi kan, dan ujung pasti belinya sebox buat dapetin secret doang, ketagihan jadinya, terus beli lagi. Mainan, pajangan, hobi, udah pasti hobi sih, bentukan hobi. Yang ini dia sendiri 6 jutaan, 6 apa 3? Aku kurang tahu, jujur nggak terlalu ngeliatin nilai. Kenapa? Karena demen. Biasa orang suka main beli-beli aja kan. Jujur nggak ngitung. Pokoknya kalau misalnya aku suka, udah aku beli. Dan kalau dikeluarin berapa, nggak kayak itu. Berarti udah nyampe ya. Pasti anggaplah segitu mungkin ya. Dalam sebulan enggak sih, aku nggak bisa dihitungin dalam sebulan karena aku lebih ke edisinya. Ada nggak edisi yang aku suka atau seri-seri yang aku suka lagi ada nggak yang aku demenin, baru aku beli. Pasti semuanya Hirono, udah jelas. Itu udah pasti. Pokoknya selagi secretnya belum dapet aku beli terus. Gak cuman seri ya, aku beli kadang juga sama blister, sama yang limited edition juga bisa blister yang kecil-kecilan. Gak cuman di Indo juga, kadang kalau misalnya pakai di luar negeri ya udah sama aku juga bakal purchase. Mungkin di Shanghai, China, Thailand itu udah pasti aku juga beli. Pokoknya selagi suka udah beli. Yang menjadi pertanyaan, kapan sebuah hobi berubah menjadi obsesi? Untuk memahami fenomena ini, kami berbicara langsung dengan seorang psikolog. Nah, blind box itu tuh kan ada rasa untuk kayak ingin membelinya lagi karena di dalamnya ada kejutan-kejutan nih, kayak apa ya kira-kira yang sebelumnya belum didapetin, semoga dapet nih yang ingin dibeli gitu ya kan. Itu nah muncul tuh rasa hormon dopaminnya. Halo, nama saya Bella Desikus Mawardani, saya psikolog klinis di Lumora by Klinik Jakarta Stem Cell Center. Nah, dari dopamin ini muncul adanya adiksi atau keinginan rasa membeli lagi. Adiksi itu kan adanya keinginan untuk terus-terusan ya kan, ketagihan. Kan ada ketagihannya nih. Bisa jadi ketika itu hormon dopamin berlebih ya, itu bisa muncul obsesi, adiksi, dan itu memunculkan hal-hal yang tidak baik atau negatif. Hobi yang sehat adalah yang dapat mengurangi stres, membangun rasa percaya diri pada seseorang. Kemudian selain itu dapat meningkatkan kreativitas yang ada pada orang tersebut. Bisa mencapai rasa pencapaian yang positif dan tidak berlebih secara berulang-ulang. Ingin terus membelinya, terus-terusan gitu ya kan. Bahkan mungkin tidak bisa tidur ketika belum membelinya gitu ya kan. Yang tadinya biasanya belinya 1, ini tiba-tiba beli 1 set gitu ya kan. Ketika itu terus-menerus, itu juga termasuknya ke obsesi. Biasanya misalnya beli 1, tadi saya sudah jelaskan, saya pertama beli 1 blind box, terus kemudian belinya bukan 1 lagi tapi 1 set gitu ya. Selang waktu lain dia beli lagi nih dengan 1 set yang sama. Jadi di dalam istilah psikologi itu ada namanya hoarding. Gangguan psikologis yang ditandai dengan perilaku menimbun barang secara berlebihan yang seringkali mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari. Jadi kan barangnya tuh numpuk di rumah kan, di kamar gitu ya kan. Itu sudah jadi sebuah permasalahan yang lain gitu. Oke, baik. Pertama, ketika ingin membeli terus-terusan gitu ya kan, itu beri batasan pada diri sendiri. Sudah cukup belinya. Kemudian orang-orang sekitar juga lingkungannya juga perlu berikan batasan, perlu diingatkan gitu ya kan. Coba dipikirkan kembali sebelum membelinya. Apakah kalian butuh untuk membeli barang tersebut? Pop Mart bukan sekedar tren sesaat, ia adalah cerminan dari budaya konsumsi modern kita. Bagi sebagian orang, ia memberikan kebahagiaan, kesenangan dalam mengoleksi, dan komunitas yang solid. Namun, bagi yang lain, ia bisa menjadi jebakan konsumerisme. Kuncinya adalah kesadaran. Mengenali perbedaan antara passion
dan obsesi. Jadi, sebelum Anda membuka kotak berikutnya, tanyakan pada diri sendiri apa yang sebenarnya Anda cari di balik kotak.